Pernah nggak teman-teman di sini ngelihat berita maupun di internet atau nggak di TV, TikTok, Instagram dan YouTube yang dimana mungkin beritanya ini terlalu banget lah, malah berlebihkan. Nah tapi teman-teman bingung nih, kira-kira ini nyata, real atau hoax ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya ada 3 cara biar teman-teman tahu untuk perbedaan antara ini berita reals atau berita hoax. Tentunya ya mungkin beberapa dari lu itu udah tahu lah atau udah paham gimana cara ngebedain. Nah, tapi gue yakin 100% banyak orang yang di luar sana mereka belum tahu caranya untuk ngebedain antara berita hoax dan berita real. Dan pastinya untuk orang-orang yang gak paham, ini menjadi incaran-incaran para buzzer-buzzer yang sangat-sangat cerdik. Dan tentunya kalau misalnya lu salah satunya orang yang gak awam, atau lu orang yang gak tahu apa-apa, atau lu bisa dibilang kurang lah dalam menganalisa, meriset segala macam, nah itu berarti target mereka itu ada di lu. Dan lu harus tahu caranya biar lu gak terlalu keikutan dengan arusnya mereka. Yang pertama tentunya cek sumbernya dulu. Tentunya ketika lu dapat informasi misalnya Pak Prabowo makan ketoprak di Surabaya, atau enggak mungkin ada lagi berita kalau misalnya Pak Jokowi memajukan partai PSI di tahun 2030. Nah, ini kan lu nggak tahu ya, lu cuma tahu dari TikTok, Instagram, klip-klip dan lain-lain. Nah, ketika lu udah tahu nih beritanya itu, kebanyakan dari mereka tuh udah kena emosinya duluan. Anjir, ini katanya Pak Jokowi ini mau balik nih ke Solo nih. Malah nyalon lagi atau malah kayak mengamankan PSI segala macam ya. Nah, di situ lu harus tahu kalau misalnya kira-kira ini benar apa enggak. Dan kalau misalnya ini benar, caranya gimana Bang? Nah, coba lu kayak misalnya lihat info-info itu dari website resmi. Kayak misalnya lu mau tahu tentang informasi-informasi yang ada di Indonesia, lu cek aja Kominfo. Kalau misalnya lu mau tahu tentang kesehatan atau enggak tentang obat-obatan atau enggak tentang apapun itulah, nah data-data segala macamnya lu cek aja di Kemenkes. Dan pokoknya banyak lah untuk masalah tentang berita-berita resminya dari pemerintah. Dan tentunya selain dari berita atau nggak dari website resminya, teman-teman bisa cek juga dari Instagram atau sosial media yang bercentang resmi. Gue tahu di sini banyak pastinya yang bisa beli centang, tapi lo harus bisa menganalisa dan mengriset juga kira-kira nih akun fanbase atau ini akun hoax atau enggak ini akun real, karena banyak cuy. Sekarang yang dimana mereka itu ada salah satu IG yang kemarin gue temuin, mungkin lu nemuin juga lah, yang dimana ada salah satu fanbase yang ngaku-ngaku sebagai akun utama dari influencer itu sendiri. Nah, banyak kok kayak gitu kok. Dan makanya lu harus pintar-pintar gitu. Dan tentunya untuk yang berita hoax sendiri itu biasanya itu ada istilah katanya itu yang paling di kapital. Katanya terbongkar viral. Nah, 3 kata itu selalu ada di kalimat atau berita-berita yang dimana sering banget dikaitin sama hoax ya cuy. Pokoknya akunnya itu kayak nggak jelas lah. Mau itu lo nemu di blog atau nggak di IG yang anonim segala macamnya yang nyari viral atau nggak nyari sensasi aja. Yang kedua tentunya lihat dari struktur gaya bahasanya. Kalau dari pemerintah kan lo tahu sendiri lah, bahasanya itu formal dan netral. Ada data, ada tanggal, ada nama pejabatnya juga yang ngomong itu. Dan di sini gue bukan pro pemerintah, tapi gue di sini netral aja. Dan tentunya ada juga kok mereka yang dimana memakai AI. Dan tentunya masyarakatnya ini udah nggak bego lah, tahu lah. Ini kira-kira ini kalimatnya dari AI atau enggak. Dan disitulah peran dari masyarakat juga untuk menegur secara halus. Kalau misalnya ya lu kan digaji sama rakyat ya, masa lu kayak gini dong pakai AI sih? Gue tahu AI itu emang teknologi, cuman ya kelihatan banget cuy kalau misalnya kalimatnya dari AI ya. Nah, dan kalau misalnya beritanya hoax itu biasanya itu kayak ya terlalu bikin panik lah, atau terlalu bikin emosional dan terlalu banyak huruf kapitalnya gitu. Kayak misalnya sebarkan sebelum dihapus, media tutup mata, nah segala macamnya. Itu salah satu contohnya ya yang sering mungkin teman-teman temuin. Yang ketiga tentunya cek di website klasifikasi resminya. Tentunya yang gua balik lagi ke poin utama. Cuma kan kalau di poin utama kan cuma cek website aja ya. Untuk yang poin ketiga ini, yang dimana lu kayak misalnya cek website itu truthbandhoax.id. Nah itu yang pertama. Yang kedua cek fakta.com. Yang ketiga website Kominfo atau Hoaxbuster. Nah ini bisa dibilang cara-cara yang bisa lu lakuin kalau misalnya lu mau tahu nih kira-kira ini beritanya hoax atau real cuy. Nah,
Mungkin itu aja guys ya. Jadi teman-teman jangan sampai kena berita-berita hoax lagi, karena ini sangat mengganggu banget buat pikiran dan mental kalian sebagai rakyat biasa ya cuy. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.